Bab 065. Sebenarnya Regina juga tidak ingin bersaing dengan mereka. Tapi mereka berdua selalu merendahkan dan menghina Regina di setiap ada kesempatan. Seperti sekarang misalnya. Padahal tadi udaranya seger banget loh, kok tiba-tiba sekarang jadi engap gini ya, ucap Zaskia sambil melirik Regina. 23. Iya nih, kenapa ya? Kayak ada bau-bau asap motor pinggir jalan gak sih? Sahut Tamara sambil terkikih. Bener nggak punya malu? Ternyata benar kata ibu mertua kita, darah rendahnya sudah mencemari keturunan keluarga kita. Lihat saja Delia, lanjut Zaskia. Cih, Delia adalah aib keluarga kita. Dia, plak. Suara tamparan keras itu seketika menyita perhatian semua orang. Tamparan dari Regina untuk menutup mulut Tamara. Biasanya Regina tak pernah menanggapi mereka. Regina selalu baik pada mereka dengan harapan mereka akan baik padanya. Tapi semua itu hanya khayalannya. Sampai kapanpun dua kakak ipar liciknya ini tidak akan pernah memandang Regina dengan setara. Kali ini Regina sudah sangat muak, toh dia juga akan bercerai dengan Darius. Jadi, dia tidak perlu menjaga image lagi. Apaan kamu? Kamu berani menamparku? Manusia rendahan sepertimu berani menyentuhku. 24. Tolong, jangan membuat keributan, sang ketua arisan acara melerai. Dia yang mulai keributan. Dia duluan yang menamparkan saya. Tamara kesal sambil menunjuk-nunjuk Regina. Iya, saya yang memulai keributan. Saya yang mulai duluan. Regina, kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba kamu begini? Biasanya kamu selalu tenang, seseorang menegur Regina. Karena saya sudah muak dengan drama dua orang ini. Saya tidak ingin terlibat apapun dengan mereka lagi. Mulai sekarang saya keluar dari arisan ini. Regina melepas bros di dadanya dan pergi meninggalkan ruangan. Sementara Tamara dan Zaskia terbengong melihat Regina pergi. Tak percaya Regina keluar dari arisan ini begitu saja. Karena dulu Regina sangat terobsesi ingin masuk ke dalam grup arisan elit ini. Aku nggak salah dengar. Regina keluar. Tamara menatap Zaskia tak percaya. Zaskia juga sama terkejutnya. Wow, salah minum obat tuh orang. Tapi bagus kan gak ada kuman lagi di sekeliling kita. Zaskia tersenyum lebar. Sudahlah, abaikan dia. Itu Evalina datang. Cepat-cepat siap-siap. Saat keluar ruangan, Regina bersisihan dengan Evalina yang baru masuk ke dalam ruangan. Evalina sempat menoleh sesaat sebelum akhirnya masuk ke dalam ruangan bersama ibu-ibu yang lain. Regina tak peduli lagi. Tujuannya sudah tercapai. Bertemu ketua arisan dan keluar dari grup elit sialan ini. Masuk ke dalam grup arisan ini adalah salah satu hal yang Regina sesali. Setelah bergabung dengan arisan ini, Regina tanpa sadar semakin menekan putrinya. Regina selalu ingin Delia lebih unggul daripada anak-anak mereka. Regina memberikan beban berat di pundak Delia dan memikul ekspektasinya yang tinggi. Akhirnya, dia kehilangan putrinya. Setelah memikirkan baik-baik, Delia bersedia menerima semua harta neneknya. Hanggoro setuju dan akan segera memproses balik nama. Selain rumah sakit, perusahaan milik keluarga kita juga punya beberapa anak perusahaan, salah satunya perusahaan yang menyediakan layanan perawatan dan pemeliharaan gedung yaitu Facility Management Services. Kakek menggunakan perusahaan itu untuk mengelola semua rumah sakit. Tapi kakek menyewa perusahaan lain untuk mengelola semua aset nenek kamu. Apa kamu akan tetap menggunakan perusahaan itu? Untuk sementara waktu iya, Kek. Baik, nanti pakai berikan data-datanya. Sekarang kakek akan uhuk-uhuk. Kakek.
25. Delia segera berdiri, mengambil segelas air dan menyodorkan pada kakek. Tidak apa-apa, kakek cuma batuk. Jangan khawatir. Mana mungkin aku nggak khawatir. Delia meletakkan gelas di meja, menarik kursi tepat di samping sofa kakeknya dan memeluk lengannya. Kakek lagi sakit ya? Enggak, cuma batuk aja. Mungkin tadi ada lalat masuk ke mulut kakek. Mana ada lalat di sini? Delia terkekeh. Kakek harus sehat-sehat ya. Kita kan baru akur. Kakek harus membayar semua momen dan kenangan yang harusnya kita lakukan selama tahun yang lalu tapi kakek malah mengabaikanku. Hanggoro mengusap rambut cucunya dan tersenyum. Iya, kakek juga ingin melakukan banyak hal bersama cucu kesayangan kakek. Setelah pesta perusahaan nanti selesai, kita jalan-jalan ya. Pesta perusahaan. Iya, seminggu lagi ada acara anniversary perusahaan ke-80 tahun. Ada banyak tamu undangan yang akan hadir. Kamu juga harus hadir ya. Delia terdiam sesaat. Hadir di acara itu, otomatis Delia akan bertemu keluarga dan keluarga besarnya. Jangan khawatir, selama ada kakek di sisimu, mereka tidak akan berani menyindirmu. Datang ya, Hanggoro menepuk punggung tangan Delia, kakek ingin ditemani kamu. Hanggoro menatapnya penuh harap, tangan tuanya yang mulai keriput masih menepuk lembut punggung tangannya. Seolah sedang menyampaikan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ajakan untuk menghadiri pesta perusahaan. Delia menatap wajah kakeknya lebih lama. Kalimat itu, entah mengapa seperti permintaan saat-saat terakhir kakek sebelum beliau pergi. Firasat Delia tidak enak. Rasanya gelisah dan tidak nyaman. Sorot mata beliau masih teduh dan menenangkan seperti biasanya. Tetapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya begitu lembut, begitu tenang, terlalu tenang. Iya, Kek, aku pasti datang. Libatkan, aku selalu nurutin keinginan kakak loh. Kakek juga harus nurutin keinginanku. Hanggoro tersenyum, iya terima kasih ya sudah menuruti keinginan kakek. Jadi keinginan kamu apa? Aku mau kakek naik roller coaster sambil teriak, Delia CUCUKAKEK yang paling cantik SEDUNIA. Hanggoro tertawa, naik roller coaster. Kamu mau kakek muntah-muntah dan masuk angin. Delia tertawa lalu mengeratkan pelukannya. Canda kakek, haha. Aku mau ingin kakek sehat selalu dan panjang umur. Doa itu juga doa kakek untukmu. 26. Setelah kepulangan Delia, tak menunggu lama, Yolanda bergegas menuju ke ruangan suaminya. Dia butuh penjelasan. Dengan kasar Yolanda membuka pintu. Di sana terlihat, asisten pribadi Hanggoro sedang membantunya minum obat. Aku ingin bicara. Hanggoro meminta asistennya untuk keluar. Ada apa? Kamu masih tanya ada apa? Aku yang harusnya tanya ada apa? Kenapa tiba-tiba kamu jadi sering bertemu Delia? Kamu tahu kan anak itu sudah mengecewakan kita. Gara-gara dia kerja sama keluarga kita dan Andito terputus. Memangnya perusahaan penyedia obat-obatan dan alat-alat medis, hanya mereka. Ini bukan hanya tentang kerjasama perusahaan, tapi silaturahmi keluarga kita dan keluarga Andito, Pak. Hanggoro menarik nafas dalam. Jadi kamu maunya gimana? Kamu mau aku memarahi Delia karena membatalkan pertunangannya dengan Darel yang pengkhianat itu? Pengkhianat? Yolanda mendelik, bagaimana bisa kamu bicara begitu? Memang benar kan Darel berkhianat? Dia selingkuh dengan Delima, sepupu Delia sendiri. Tetap saja semua itu salah Delia. Pasti ada alasannya Darel selingkuh dengan Delima.
Pasti gara-gara Delia pembangkang, sulit diatur dan suka semaunya. Seharusnya Delia belajar dari Delima. Apa yang Delima miliki sampai Darel lebih tertarik dengan Delima? Bukan malah membatalkan pertunangan. Anak itu memang bodoh sekali. Pantas saja Delima menang. Sudah jelas, Delima lebih hebat. Yolanda merutuk cucunya yang entah kenapa bisa sebodoh itu. Astaga, bikin pusing saja. Kenapa bukan Delima yang cucunya? Delima itu sudah cantik, pintar, cerdik, kuliah di jurusan kedokteran lagi. Tidak seperti Delia yang nakal, pembangkang, lebih parahnya ambil kuliah di jurusan desainer seperti Maharani. Yolanda semakin kesal dan muak melihat Delia. Yolanda berdeham cukup keras dan menatap sini suaminya. Seharusnya Delia belajar dari Maharani. Kan Delia cucu kesayangan Maharani. Maharani saja tetap bertahan dengan kamu meskipun tahu kamu mencintai aku. Seharusnya Delia belajar juga pada Maharani cara mengemis cinta pada laki-laki supaya tidak ditinggalkan. Maharani saja rela jadi pengemis demi kamu, masa Delia tidak? Tutup mulutmu. Tiba-tiba Hanggoro bangkit dari sofa dan berteriak tajam. Seketika membuat Yolanda terhenyak. Kamu bilang apa tadi? Maharani mengemis cinta. Dia mengemis pada siapa? Hah? Aku tanya dia mengemis pada siapa? Yolanda tersentak. Aku, tadi aku. Aku. Dengar. Maharani adalah istriku. Dia perempuan yang sangat aku cintai melebihi siapapun di dunia ini. Dia tidak perlu mengemis untuk mendapatkan cintaku. Akulah yang mengemis cintanya. Dek. 27. Jantung Yolanda seakan berhenti berdetak mendengar itu. Menurutmu siapa yang memintaku menjadikanmu sebagai istri kedua? Maharani. Dia orangnya. Kalau bukan karena Maharani, setelah kamu melahirkan ketiga anakku, aku ingin membesarkan anak-anak itu hanya berdua bersama Maharani. Apa maksud kamu, Pak? Selama ini kamu selalu berkoar-koar mengatakan kita selingkuh. Aku lebih mencintai kamu daripada Maharani. Aku menikah denganmu karena tidak bahagia dengan Maharani. Semuanya tidak ada yang benar. Maharanilah yang memohon padaku supaya kamu tetap menjadi istri kedua dan ibu dari anak-anakmu. Selama ini aku sudah diam saja, tapi sekarang aku sudah sangat muak. Jadi, berhenti menyebut nama Maharani dengan nada hina atau aku akan menutup mulutmu selamanya. Tubuh Yolanda terhuyung, syok mendengar kalimat demi kalimat tajam yang diucapkan suaminya. Saat itu Yolanda adalah sekretaris Hanggoro. Tanpa sengaja mereka tidur bersama dan Yolanda hamil. Yolanda pikir Hanggoro mencintainya. Ternyata, Panji, teriak Hanggoro. Sang asisten masuk ke dalam ruangan. Bawa dia keluar. Panji menatap pada Yolanda yang terlihat masih mematung di tempat. Nyonya, mari silakan keluar. Yolanda mengepalkan tangan, sorot matanya yang menajam dan memerah tertuju pada Hanggoro. Kamu jahat, Pak. Jahat. Selama ini aku juga mencintaimu. Aku mencintaimu lebih besar daripada Maharani. Kalau bukan karena aku kamu gak akan pernah punya anak dan cucu. Terima kasih. Terima kasih sudah memberiku anak dan cucu. Tapi bisa tolong berhenti menghina Maharani. Bisa tolong mengusik miliknya. Kamu bahkan ingin menghapuskan jejak dia dari dunia ini. Sepanjang hidupnya dia sudah banyak menderita, tidak bisakah kamu berhenti mengusiknya sekarang? Jangan kamu pikir aku tidak tahu kamu berusaha mencari aset milik Maharani dan ingin menjualnya. Apa semua uang dan kekayaan yang aku berikan tidak cukup sampai kamu mengais-ngais harta Maharani?
Kamu bahkan mengusik cucu kandungmu sendiri hanya karena Delia lebih menyukai Maharani daripada kamu. Apa kamu tidak punya malu? Yolanda berdiri kaku mendengar itu. Tubuhnya benar-benar kaku. Sesaat jantungnya seakan berhenti berdetak. Jangan asal menuduh kamu. Untuk apa aku mencari dan menjual aset Maharani? Aku juga sudah kaya. Aku kaya. Beruak. Yolanda keluar dari ruangan dan membanting pintu dengan keras. Tepat setelah itu. Hanggoro terbatuk-batuk. Tubuhnya terjatuh di sofa sambil menekan dadanya. Tuan, Panji segera menghampiri beliau. 28. Awasi dia Kita ke rumah sakit. Tidak perlu. Regina menatap meja makan di depannya dengan tatapan kosong. Piring-piring berisi hidangan masih tersaji rapi, tetapi semua itu terasa hambar di matanya. Sepi. Sunyi. Ma, aku nggak pulang, aku ada kegiatan di kampus. Begitulah pesan dari putranya, lalu. Aku pulang terlambat malam ini. Dari kantor aku langsung ke rumah Mama. Mama sakit lagi dan terus-menerus memanggil namaku. Aku harus menemani Mama. Mama juga menolak makan kalau nggak aku suapin. Dan itulah pesan dari suaminya. Sekarang disinilah Regina, duduk sendiri di meja makan yang biasanya selalu ramai. Dengan wajah datar dan ekspresi dingin, Regina menyendok nasi dan memasukkan ke dalam mulut. Mengunyah tanpa rasa. Setetes demi tetes air matanya mengalir tapi tangannya tidak berhenti menyendok dan terus memasukkan nasi ke dalam mulut. Bi Yuyun yang melihat itu tak tega, tapi juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kasihan nyonya. Bi Jumi ikut berkaca-kaca. Padahal dulu di ruang makan ini selalu ramai, tapi sekarang sepi. Kangen candaan Non Delia dan Den Adrian. Kangen ketawanya nyonya dan tuan juga. Bi Yuyun dan Bi Jumi yang sudah bekerja 5 tahun di sini tidak bisa menahan kesedihan mereka. Regina gelisah. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai hal yang sulit ia uraikan. Bahkan tak sadar bagaimana langkah kakinya membawanya ke tempat ini, lobi apartemen Delia. Ia berdiri di sana, di sudut ruangan yang tak terlalu ramai. Beberapa orang berlalu lalang, entah penghuni apartemen atau tamu, tapi Regina tak benar-benar memperhatikan mereka. Ia hanya diam, memandang sekeliling dengan mata yang dipenuhi kerinduan yang tak terucapkan. Tak ada yang bisa ia lakukan di sini. Tak ada yang harus ia katakan. Kehadirannya sendiri pun mungkin tidak seharusnya ada. Regina hanya ingin merasakan keberadaan putrinya di sini. Dia rindu, tapi tidak bisa bertemu. Regina menarik napas dalam dan bangkit dari sofa. Melangkah pergi. Dan di saat bersamaan, Delia masuk. Detik itu langkah keduanya sama-sama terhenti. Tatapan mereka bertemu. Sejenak, sekitar seakan membeku. 29. Mereka hanya saling diam, tanpa kata-kata. Mata mereka berbicara lebih dari yang bisa diungkapkan lisan. Ada keterasingan di sana, tetapi juga ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Regina menelan ludah. Bibirnya sedikit bergetar sebelum akhirnya ia berbisik, hampir tak terdengar. Delia. Suara itu lirih, penuh kerinduan, penuh penyesalan. 30. Setelah sekian lama akhirnya Regina bisa melihat putrinya. Meskipun wajahnya terlihat lesu, dilihat sekilas dari fisiknya Delia baik-baik saja. Semua itu sudah cukup bagi Regina. Delia menarik nafas dalam. Perlahan gadis itu mendekat dan berdiri tepat di depan mamanya. Kalau Mama kesini ingin memastikan aku hadir di pesta perusahaan nanti atau tidak, aku jawab sekarang.
Aku akan hadir. Bukan untuk mama tapi untuk kakek. Regina terkejut. Delia langsung menyimpulkan begitu atas kehadirannya di sini. Ah, memangnya Capan seperti apa yang dia harapkan? Sebelum-sebelumnya kedatangannya ke sini selalu punya niat terselubungkan. Yang intinya selalu memaksakan kehendaknya pada Delia. Apa ada hal lain yang ingin mama katakan? Kalau nggak ada, aku pergi sekarang. Tunggu sebentar. Mama ingin bicara. Sebentar saja. Bagaimana kabarmu? Delia terkejut mendengar pertanyaan itu. Tumben,